Ihsan Kudus terhadap seorang anak dari keluarga Bapak Deviltes Nanlohi. Kedua, bidang pembinaan dan pendidikan Bindik Jemaat Ebenezer Fakfak akan melaksanakan pelatihan angklung dan organis pada bulan Agustus 2023. Pelatihan angklung diperuntukkan bagi usia anak dan remaja, sedangkan pelatihan organis diperuntukkan bagi usia dewasa. Untuk itu, kepada jemaat yang berminat dapat mendaftar pada majelis di masing-masing sektor. Ketiga, sehubungan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini, tanggal 23 Juli 2023, maka dalam ibadah minggu jam 9 pagi ini, anak-anak sekolah minggu akan terlibat melayani sebagai pendukung liturgis. Keempat, sehubungan dengan Ketua Majelis Jemaat Pendeta Yohana Basari Esteol mengikuti kegiatan diklat kepejabatan Sinode GPI Papua di Kota Sorong dari tanggal 24 sampai 29 Juli 2023, maka yang menjadi pelaksana tugas KMJ adalah Wakil Ketua 3 Penatua Lukas Detala. Kelima, setelah ibadah pagi ini akan dilaksanakan aksi 5 menit untuk menunjang dana pensiun dan sentralisasi gaji pegawai GPI Papua. 6. Ibadah pagi ini dipimpin oleh Pendeta Ruben Rewasan MTH dengan menggunakan liturgi ibadah Hari Anak Nasional. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengambil bagian bersama kami dalam ibadah di pagi ini, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya disampaikan, terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Mama, Opa, Oma, Om, Tante, Kakak, adik, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Enca Tahena, umur 11 tahun. Saya dari jenjang kelas anak tanggung. Hari ini kami semua sangat gembira karena dapat beribadah bersama-sama di syukur Hari Anak Nasional. Kami bangga menjadi anak-anak Indonesia, kami bangga menjadi anak-anak GPI Papua. Karena kami dapat belajar mengenal Tuhan Yesus yang baik dan sangat mengasihi kami. Dukunglah kami yang masih kecil ini agar dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut pada Tuhan, patuh pada orang tua, sehat, kuat, pintar, gembira, rajin belajar, baik hati, tulus menolong dan bersahabat dengan semua orang. Sehingga kelak kami besar nanti, kami akan menjadi anak-anak yang berguna bagi Tuhan, keluarga, bangsa, dan negara. Masa depan kami menjadi gemilang karena kami melandasinya dalam hikmat Tuhan Allah.
Mari kita menghadap Tuhan. Hai anak-anakku, di hari nasional ini, bergembiralah. Jangan wajahmu muram, tetaplah semangat, karena Tuhan Yesus yang baik amat sangat mengasihimu. Kiranya ibadah minggu sekaligus mensyukuri Hari Anak Nasional yang berlangsung pada saat ini diberkati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Itu yang menjadi nats pembimbing kita pada hari ini. Jemaat disilakan duduk. Pengakuan dosa. Saudara-saudara jemaat, selaku orang-orang berdosa, mari kita tunduk di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepada Allah dengan melakukan Kidung Jemaat 29 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Ayatnya yang pertama akan dinyanyikan oleh anak-anak, ayat kedua oleh jemaat, ayatnya yang ketiga oleh guru sekolah minggu, dan ayatnya yang keempat oleh jemaat. Dibuka
Ampunilah segala kesalahan kami di dalam Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara jemaat, selaku orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya, dengarkanlah sekarang berita anugerah pengampunan dosa. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Terima kasih pada Tuhan, hidupku diselamatkan. Hatimu menjadi suci, karena dosaku diampuni. Jemaat dipersilakan berdiri dalam menyambut amanat hidup baru. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan Allah
Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh seorang anak. Bapak, Mama, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita akan landasi dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami akan membaca Alkitab. Berilah kami roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang kami baca, dengarkan dan renungkan ini tersimpan kuat dalam hati kami semua. Jauhkanlah pendengaran dan mata kami dari iblis yang akan menggoda kami untuk tidak mendengar berita firman-Mu ini. Tolonglah kami semua ya Tuhan, supaya pesan firman Tuhan ini menjadi berkat dalam hidup kami semua. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terambil dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-8 sampai 10. Begini bunyinya, nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, khususnya untuk anak-anak ya. Anak-anak Gereja Protestan Indonesia di Papua. Kebetulan hari ini tepat hari Minggu kita merayakan Hari Anak Nasional. Dan karenanya mungkin suasana ibadah kita kali ini seperti agak berbeda ya. Tadi yang menyambut tamu anak-anak, lalu yang berdoa Alkitab, membaca Alkitab juga anak-anak. Ya nanti mungkin rangkaian-rangkaian ibadah selanjutnya juga, termasuk mungkin nanti mengambil kolekte juga ya, akan dilakukan oleh anak-anak. Suasananya memang agak berbeda karena memang hari ini Hari Anak Nasional. Ya. Ada langkah maju yang diambil oleh gereja kita, Gereja Protestan Indonesia di Papua. Karena atas semangat dari teman-teman pengasuh, guru-guru sekolah minggu ya, didorong untuk menciptakan gereja yang ramah anak. Sehingga atas perjuangan itu ya anak-anak kita diberikan ruang yang cukup luas untuk mengekspresikan imannya kepada Tuhan, mengekspresikan kemampuannya kepada Tuhan di hadapan jemaat. Ada seorang psikolog ya, saya lupa namanya, tapi dia mengatakan begini, cerminan gereja di masa yang akan datang adalah bagaimana kita menyiapkan anak-anak di masa kini. Artinya Bapak Ibu, kalau kita menyiapkan anak-anak dengan baik, maka kelak anak-anak akan menjadi gereja yang baik. Saya pikir betul. Ada seorang tokoh sekolah minggu yang menggagas berdirinya sekolah minggu yang namanya Robert Raikes. Dia mengatakan 90% warga gereja asalnya dari sekolah minggu. Betul tidak? Ya, saya pikir kita semua 90% adalah anak-anak sekolah minggu. Coba pikirkan, bayangkan
Bagaimana jadinya kalau kita tidak menyiapkan anak-anak gereja, anak-anak sekolah minggu sedini mungkin? Tadi dikatakan cerminan gereja akan datang. Itu sudah kelihatan bagaimana kita memperlakukan anak-anak di masa kini. Karena itu kalau kita memperlakukan anak-anak, menyiapkan anak-anak sekolah minggu dengan baik, ya pasti gereja kita akan menjadi gereja yang baik. Kalau Bapak Ibu bisa melihat ya, gereja-gereja yang maju sekarang, itu investasi mereka, penyiapan gereja mereka adalah bukan saja kepada gedung-gedung yang baik, tetapi bagaimana membangun fondasi gereja yang baik, yaitu membangun anak-anak secara baik. Ya, saya pikir ini menjadi koreksi juga untuk kita. Kalau kita memang ingin menghasilkan gereja yang baik, maka kita harus menyiapkan anak-anak sebagai fondasi gereja, aset gereja, harta gereja yang paling berharga adalah anak-anak. Karena itu kita harus menyiapkan anak-anak kita sebaik mungkin. Puji syukur hari ini Gereja Protestan Indonesia di Papua menyiapkan wadahnya, menyiapkan Hari Anak Nasional yang bertepatan dengan hari Minggu untuk diberikan ruang kepada anak-anak untuk melakukan pelayanan. Ya, nanti kita bisa membayangkan, oh kira-kira nanti anak-anak itu yang mungkin jadi penatua, jadi diaken, jadi pendeta, jadi ketua sinode yang menggantikan kita. Coba kita hayati itu. Mereka kelak nanti akan melayani kita. Tidak akan selamanya Ruben Rewasan akan jadi pendeta, akan diganti oleh anak-anak. Sekarang saja saya jujur ya, aktivitas fisik sudah terbatas, sudah tua. Siapa yang akan mengganti? Bukan orang-orang tua, tetapi anak-anak yang akan mengganti kami, akan mengganti Bapak Ibu, penatua, para pelayan. Kegagahan gereja bisa kita lihat bagaimana kita menyiapkan anak-anak dengan baik, dengan benar. Karena tadi dikatakan bahwa pondasi gereja itu adalah anak-anak. 90% warga gereja adalah berasal dari sekolah minggu. Harta paling berharga adalah anak-anak, anak-anak yang ada pada kita, pewaris kerajaan sorga. GPI Papua dalam kesempatan Hari Anak ini memberikan tema anak-anak GPI Papua bergembiralah, Tuhan Yesus mengasihimu. Anak-anak bergembira kah? Halo, bergembira tidak nih? Bergembira ya. Kita bergembira karena pertama apa? Kita merayakan Hari Anak Nasional. Nah, ada 3 hadiah untuk anak-anak dalam memperingati Hari Anak Nasional. Hadiah itu bukan dari saya, tetapi dari gereja, dari om dan tante majelis, om dan tante pendeta, dari sinode. Ada 3. Dan 1 hadiah itu yang paling utama dari Tuhan Yesus. Apa 3 hadiah itu? Yang pertama, hadiah pertama, catat ya. Catat untuk anak-anak ini. Yang pertama, hadiah pertama adalah bahwa kita diajak untuk bergembira. Bergembira itu penting ya Bapak Ibu, anak-anak ya, bergembira itu penting. Amsal bilang apa? Hati yang gembira adalah obat. Sakit apapun kalau kita bergembira, kita akan mendapatkan kekuatan secara rohani, semangat, sembuh. Sesusah apapun ulangan, ya, halo, ya, kita kalau kita bergembira pasti apa? Akan ada jalan keluar. Karena itu bergembira kan tidak nih anak-anak ini? Bergembira tidak di Hari Anak ini? Bergembira? Kalau betul-betul gembira, boleh tidak kita nyanyi Happy Yaya, Happy Yaya? Bisa? Coba kita menyanyi. Bapak Ibu, mama-mama bisa sambil mendukung anak-anak untuk menyanyi, ekspresikan kegembiraannya. Tepuk tangan juga boleh.
Bergembira ya. Hadiah pertama itu kita diajak, ini tema kita, anak GPI Papua bergembiralah karena Tuhan Yesus mengasihi. Itu kenapa kita bergembira, karena Tuhan Yesus mengasihi. Karena itu kita bisa merayakan Hari Anak Nasional. Yang kedua, hadiah yang kedua ya. Hadiah yang kedua itu dari Gereja Protestan Indonesia di Papua juga, dari Papa Mama Majelis, Penatua dan Diaken, Bapak Mama Pendeta ya. Hadiah kedua itu apa? Kita diberikan kesempatan untuk menjadi pelayan Tuhan. Betul tak? Tadi kita lihat ya, teman-teman kita apa? Ada yang membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Ya, ini hadiah kedua ini. Hadiah kedua ini diberikan kesempatan. Kesempatan itu apa? Pengalaman. Coba nanti kita tanya sama teman-teman tadi yang melayani, bagaimana perasaannya? Pengalaman itu berharga. Karena itu kan ada yang bilang, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Ya, nah nanti teman-teman, anak-anak sudah siap kalau diminta untuk jadi pelayan Tuhan. Itu pengalaman paling berharga. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur, berterima kasih kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani? Karena melayani Tuhan itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Ya, coba tanya nanti sama papa, mama, om dan tante, penatua dan diaken majelis, sama om dan tante pendeta, kenapa jadi pelayan Tuhan? Ya, pulang kantor capek, habis bekerja di rumah capek, tapi kenapa mau melayani Tuhan? Karena pekerjaan melayani Tuhan adalah pekerjaan yang paling mulia. Saya pernah mendengar beberapa kakak-kakak pengasuh, ya, anak-anak, teman-teman majelis, teman-teman pendeta bilang, kalau kita melayani dengan senang hati, katanya capek itu jadi hilang. Betul ya? Begitu Kak? Saya sering mendengar begitu. Ada sebuah kegembiraan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Karena itu kita berterima kasih ya. Yang pertama tadi kita diajak bergembira, yang kedua kita diajak untuk terlibat dalam pelayanan. Kita bisa merasakan, kita bisa menghargai bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan itu begitu terhormat. Karena itu nanti anak-anak perlu disiapkan. Ya. Dan hadiah yang ketiga. Hadiah yang ketiga itu dari Tuhan Yesus. Untuk anak-anak, untuk papa mama, untuk saya juga. Apa itu hadiah dari Tuhan Yesus? Bacaan kita hari ini, firman Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, tadi teman-teman kita sudah membaca. Ini hadiah yang paling sempurna, paling baik, yaitu firman Tuhan. Kita diingatkan, ya, kita diingatkan. Apa keistimewaan daripada hadiah dari Tuhan Yesus ini? Yang pertama tadi kita diingatkan, ya, agar kita mendengarkan didikan dan ajaran dari papa dan mama. Ada dua kata ya, didikan dan ajaran dari papa dan mama. Itu ayat keberapa itu tadi? Halo? Ayat yang keberapa tadi? Ayat ke-8. Dengarkanlah didikan ayahmu dan ajaran ibumu. Kenapa itu berharga? Kenapa papa dan mama itu ajarannya sangat berharga? Karena papa dan mama kita itu guru yang utama, guru yang pertama. Ya, sebelum kita ketemu guru di sekolah, kita ketemu siapa? Ketemu Tuhan, terus ketemu siapa lagi? Pasti kita akan banyak waktu dengan siapa? Papa dan mama. Papa dan mama itu apa? Guru yang utama dan pertama. Kalau papa mama ngajarnya apa? Matematika. Mama papa kemarin ada pelajaran matematika waktu Covid, pusing semua ya. Bukan matematika yang diajarkan papa mama. Bukan bahasa Inggris, tetapi apa yang diajarkan papa mama? Itu harus diingat baik-baik. Apa itu? Nasihat.
Suka dikasih nasihat sama papa mama? Suka? Suka dikasih nasihat sama papa mama? Nasihat itu adalah pelajaran yang paling penting untuk kita sekalian. Walaupun mungkin kadang-kadang papa dan mama kalau kasih nasihat seperti motor yang knalpotnya dibuka mungkin ya, begitu ya. Telinga kita sepertinya mau pecah. Tetapi di dalam nasihat itu ada apa? Ada petunjuk. Ayat 10 bilang apa? Kalau kita dengarkan didikan, ajaran dari papa mama, maka kita akan bisa menghindari dosa dan bujukan dosa. Ayat 10. Bunyi begitu tidak? Ayat 10. Begitu ya? Kalau kita dengarkan nasihat, didikan papa mama, kita akan bisa menghindari dosa, bujukan. Karena itu penting. Dan karenanya pada ayat 9, nasihat, didikan papa, ajaran mama disebut apa? Sebagai karangan bunga dan kalung pada leher. Artinya apa? Bahwa yang paling utama, yang pertama, yang terindah, yang termulia adalah ajaran dari papa dan mama. Karena itu apa? Ajaran nasihat papa mama harus kita apakan? Ayat 1 tadi bilang apa? Dengarlah. Harus didengar. Karena itu adalah modal untuk anak-anak menuju masa depan. Setuju kita harus mendengarkan nasihat papa mama? Setuju? Siapa yang setuju angkat tangan? Setuju ya? Kalau setuju, kita bikin janji sama papa mama. Ya, coba berdiri anak-anak sekolah minggu. Kita bikin janji, ya anak sekolah minggu berdiri dulu. Menghadap ke sana. Menghadap ke sana coba. Menghadap ke papa mama. Ke sana menghadapnya. Menghadap ke sana, berdiri. Sudah berdiri? Sudah? Lalu kita nyanyi, anak sekolah minggu dengar-dengarlah, sebagai janji kepada papa dan mama. Anak sekolah minggu dengar-dengarlah, orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga. Terima sekali lagi dengan semangat. Anak sekolah minggu dengar-dengarlah, orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis masuk surga, terima mahkota emas. Terima kasih, silakan duduk ya. Kita janji ya, kita berjanji akan mendengarkan siapa? Papa dan mama. Jadi ada 3 hadiahnya, 2 dari gereja kita, 1 dari Tuhan. Hadiah yang pertama tadi apa? Kita diajak bergembira. Yang kedua kita diajak apa? Apa? Iya, yang ketiga itu. Yang kedua tadi apa? Kita gembira karena apa? Karena kita dilibatkan untuk melayani. Yang ketiga tadi apa? Hadiah yang paling indah. Dengarkan papa mendengarkan papa mama. Nah, hadiah yang ketiga ini bukan saja untuk anak-anak, tetapi juga untuk kita, untuk saya, untuk bapak ibu sebagai orang tua. Apa itu? Karena di situ dikatakan dengarlah didikan bapak dan juga ajaran mama. Begitu ya? Nah, tadi kan kita sudah mendengar sama-sama, kita sudah belajar bahwa pendidikan itu akan jadi Bapak Ibu bukan saja dengan kata-kata, tetapi yang penting adalah dengan teladan. Ya, kalau kita belajar sedikit bahasa Ibraninya dari
dengarlah didikan dan ajaran. Itu kata dasarnya itu, mohon maaf kalau saya mengungkapkan, ada kata musar. Itu artinya mendidik, bukan saja dengan kata-kata tapi juga dengan teladan. Lalu ada kata ajar, itu mengajar dengan penuh kasih, seperti seorang ibu yang memberikan ajaran kepada anak-anaknya. Nah, ini menjadi penting bagi kita para orang tua. Pendidikan untuk anak-anak itu prioritas, tadi kita sudah sepakat. Anak-anak adalah pewaris generasi yang akan datang, pewaris generasi gereja, pewaris bangsa, pewaris keluarga. Kalau ingin anak-anak mendengarkan didikan ajaran kita, maka ya firman Tuhan pada hari ini mengatakan bukan hanya sekedar kata-kata. Yang paling pokok adalah dengan teladan. Lalu pengertian pendidikan dan ajaran pada bacaan kita pada hari ini juga mengandung pengertian sebuah pemberian keterampilan. Ya, kata musar dan Taurat itu memiliki, kalau didik itu memberikan juga kesempatan. Nah, ini yang paling penting bagi kita. Memberikan kesempatan, memberikan ruang untuk anak-anak untuk berekspresi. Ya jujur, anak milenial itu beda dengan anak-anak kita zaman dulu ya. Kalau kita kan dulu pakai telepon tuh kaleng susu dengan apa namanya? Dengan benang baru kita baku telepon ya. Anak-anak sekarang mainnya paket data, Bu, Bapak. Beda dengan kita dulu. Tantangan mereka beda dengan kita. Nah, karena itu ya kita harus jujur bahwa kecepatan informasi dari luar itu lebih cepat daripada nasihat kita. Nah, karenanya kalau kita tidak menjadi teman bagi anak-anak, ya bahaya kita. Karena kecepatan informasi itu lebih cepat dari luar. Didikan dari luar itu lebih cepat mempengaruhi anak-anak. Ya kadang-kadang kita menyalahkan internetnya. Ini internet tutup sudah, akan merusak generasi bangsa. Internet tidak akan ditutup, bahkan internet akan semakin maju. Dari 3G, 4G, sebentar lagi ada 5G. Semakin cepat, kita tidak bisa tutup. Yang paling bisa kita lakukan adalah bahwa kita menjadi teman bagi anak-anak kita. Nah, kata didik dan ajar ini kalau boleh diterjemahkan bahwa kita menjadi guru sekaligus merangkap sebagai teman. Ya mungkin ini juga menjadi koreksi bagi saya, terutama sebagai orang tua yang suka mempraktikkan cara mengajar yang zaman dulu punya. Kadang-kadang kita tidak lagi menjadi orang tua, tetapi kita menjadi sparring partner, teman berkelahi anak-anak. Kemarin ada kegiatan koinonia ya, ada 1.000 orang anak di sini, di gereja ini, di gereja Ebenezer. Di bawah 500, di atas 500, banyak sekali, penuh. Menarik, ada sebuah curhat ya dari seorang anak remaja ini. Dia bilang begini, bagaimana mungkin saya dengar papa dan mama, ini kata anak-anak ini, bukan kata saya. Bagaimana mungkin saya dengarkan papa dan mama kalau papa dan mama menyuruh saya yang ada di rumah dengan menggunakan WA. Satu rumah tapi komunikasinya dengan itulah. Ya, ini bukan kata saya. Kemarin ada curhat ya. Siapa yang ikut remaja kemarin? Kita tidak lagi mengadakan komunikasi secara hati ke hati dengan anak-anak. Ya, wah kalau anaknya sudah modern, maka orang tua juga harus modern. Karena itu biar cepat nasihatnya dikirim pakai WA. Padahal komunikasi orang tua dengan anak butuh yang namanya apa? Sentuhan-sentuhan yang bisa dirasakan oleh anak. Nah karena itu nasihat firman Tuhan hari ini juga selain untuk anak-anak diajak untuk mendengar, tetapi juga ini mungkin menjadi kritik bagi kita, bagi saya sebagai orang tua, bagi bapak ibu, bahwa untuk mendidik dan mengajar anak-anak, mari kita ikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Kata musar dan Torah itu artinya mendidik dengan teladan, mendidik dengan kasih.
Ya, mendidik dengan teladan, mendidik dengan kasih. Coba anak-anak kita kasih nasihat, satu polio begini, tidak mau dengar dia. Ya. Jangan merokok ya. Merokok itu merusak kesehatan. Di dalam merokok itu ada tar, ada nikotin, ada macam-macam. Sudah definisinya sudah satu polio gini. Tetapi anak-anak dilarang merokok dengan alasan yang begitu hebat. Tolong papa belikan rokok ya. Ini anak di satu sisi bergumul, di satu sisi harus dengarlah, turut orang tua, tetapi teladan yang kecil sudah merusak konsep anak-anak tentang berbagai ajaran panjang yang kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, jadi anak-anak nggak perlu kata-kata yang panjang, dia perlu teladan bagi kita sekalian. Jujur, untuk menjadi teladan itu berat ya, tapi kita harus berusaha. Mari kita berusaha yang baik agar menjadi orang tua yang benar. Kita memang bukan orang tua yang sempurna, tetapi minimal Hari Anak Nasional mengingatkan kepada kita, anak-anak wajib diberikan kegembiraan, anak-anak wajib diberikan ruang untuk berekspresi. Yang paling penting, anak-anak harus dijadikan teman yang sejati. Ya, apalagi gereja ini. Gereja juga kadang-kadang kurang ramah sama anak-anak. Biaya rapat majelis jemaat bisa banyak, minta maaf ya. Tapi biaya untuk sekolah minggu itu berkelahi sampai 7 hari 7 malam. Padahal anak-anak itu apa? Aset dia. Aset itu bukan gedung, tetapi aset. Sekali lagi saya katakan kata Robert Raikas, anak sekolah minggu adalah aset di masa depan bagi gereja. Kalau kita mau melihat gereja yang akan datang, lihat bagaimana gereja memperlakukan anak-anak. Kalau gereja kurang punya perhatian, ya saya rasa kita jangan terlalu berharap banyak untuk melihat gereja ya masa akan datang akan lebih baik. Selamat Hari Anak-anak ya. Tuhan Yesus mengajak kita untuk bergembira. Selamat Hari Anak juga untuk kita sekalian. Coba anak-anak berdiri dulu Kak. Boleh berdiri? Oke. Kita kasih hadiah untuk papa mama ya. Hari Anak ini. Berdiri menghadap ke sana semua. Menghadap ke sana semua. Kita katakan, papa mama, saya sayang papa mama. Coba ya, papa mama, saya sayang papa dan mama. Bisa? Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Papa mama, saya sayang papa dan mama. Amin. Selamat Hari Anak. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu diundang berdiri dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Marilah kita berdiri dan mengaku iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada kudus, lahir dari anak darah, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara roh, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Tes. Waktu berlalu, hari ini esok lusa, nama Yesus mulia bagi umat manusia. Kerajaanmu di tempat yang maha tinggi, bait sucimu ada di hati kami orang percaya. Namun kadangkala cobaan datang melanda, iman yang kuat terkikis ombak kehidupan. Tuhan tolonglah, angkat dan tuntun langkahku, beri kekuatan untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Air mata Tuhan tumpah dengan jerih tangis yang memilukan. Air mata Tuhan tumpah, lihat derita umat karena nama-Nya. Janganlah takut, hai anak-anakku, majulah terus beritakan ini. Janganlah khawatir, hai anak-anakku, tempat tersedia bagimu di surga. Namun kadangkala cobaan datang melanda, iman yang kuat terkikis ombak kehidupan. Tuhan tolonglah, angkat dan tuntun langkahku, beri kekuatan untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Air mata Tuhan tumpah,
dengan jeritan tangis yang memilukan. Air mata Tuhan tumpah, lihat derita umat karena namanya. Janganlah takut, hai anak-anakku, majulah terus, beritakan Injilku. Janganlah khawatir, hai anak-anakku, tempat tersedia bagimu di surga. Air mata Tuhan tumpah, dengan jeritan tangis yang memilukan. Air mata Tuhan tumpah, lihat derita umat karena namanya. Janganlah takut, hai anak-anakku, majulah terus, beritakan Injilku. Janganlah khawatir, hai anak-anakku, tempat tersedia bagimu di surga. Janganlah takut, hai anak-anakku, majulah terus, beritakan Injilku. Janganlah khawatir, hai anak-anakku, tempat tersedia bagimu di surga. Anak-anak dan guru sekolah minggu dipersilakan berdiri. Persekutuan anak remaja GPI Papua, wadah pembinaan pendidikan dengan landasan Alkitab sebagai firman Tuhan. Tunas-tunas muda disiapkan, selalu menghayati dan memahami tugasnya, menjadi garam dan terang bagi dunia. Hargai keluarga, gereja, masyarakat, raih masa depan ceria. Mari ikut semua anak remaja, bergabung di wadah kita tercinta dalam kegiatan sekolah minggu. Tunas
Mari kita tenang sejenak, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami beribadah dalam ibadah minggu pada hari ini. Kami bersyukur kalau kami bisa diberikan kesempatan yang indah ini, di mana Tuhan sudah banyak memberikan berkat pertolongan bagi kami di minggu yang lalu. Begitu banyak berkat kasih sayang yang Tuhan sudah kami nyatakan kepada kami dan kami terima. Kesehatan yang prima dan juga berkat-berkat yang tidak terhitung yang kami rasakan. Kami percaya itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau kami juga bisa keluar dari kondisi pergumulan kami ketika kami sakit, bergumul dengan banyak permasalahan, dan kami tiba di minggu ini beribadah bersama, itu juga karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan karenanya Tuhan, di hari yang indah ini, hari Minggu, semua ungkapan syukur, sukacita, pujian dan hormat hanya kami serahkan kepada Tuhan yang begitu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih juga Bapa di sorga untuk hari ini, hari Minggu yang bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan ruang kepada kami orang tua dan juga anak-anak untuk memaknai Hari Anak Nasional. Terima kasih firman Tuhan yang menggugah dan mengingatkan kami, khususnya untuk anak-anak kami, agar anak-anak kami selalu mendengar didikan dan ajaran kami sebagai orang tuanya. Dan karena itu Tuhan, tolonglah anak-anak kami agar mereka selalu mentaati, bijak, dan setia kepada kami sebagai orang tuanya. Lebih daripada itu kami mohon Bapa di sorga, ajar kepada kami sebagai orang tuanya, agar kami juga bijak dalam mendidik, mengajarkan segala kebaikan kepada anak-anak kami. Tolong kami Tuhan, agar kami menjadi teladan yang baik lewat laku kami, lewat tutur kata kami, lewat nasihat kami menjadi teladan bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami bisa mendengar apa yang menjadi harapan dan keinginan kami untuk mereka di masa yang akan datang. Sekali lagi kami mohon, biarlah Hari Anak Nasional yang diperingati oleh gereja kami, Gereja Protestan Indonesia di Papua, bukan hanya menjadi fakta formal, tetapi dapat kami dimaknai oleh anak-anak dan dimaknai oleh kami, dimaknai oleh gereja, sehingga kami bisa menyiapkan anak-anak kami sebagai pewaris kerajaan sorga, sebagai gereja di masa yang akan datang dengan baik dan benar. Bapa di sorga, dalam kesempatan syafaat pada hari ini, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Tolong berkati bangsa dan negara kami yang juga hari ini merayakan Hari Anak Nasional. Mohon Tuhan memberkati semua anak-anak di Indonesia, berikan pada mereka kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Bentuk anak-anak Indonesia Tuhan menjadi anak yang berguna untuk memperkuat wibawa negara dan bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Berkati untuk semua pemimpin yang menaruh cinta kasih kepada anak-anak. Berkatilah semua pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri yang ada dalam kabinet, semua pemimpin baik di provinsi, di kota maupun kabupaten, di distrik, kecamatan, bahkan di kelurahan sekalipun, siapapun pemimpin di tanah air ini Tuhan, berkati, tolong agar mereka dapat menjadi pemimpin yang baik, mengarahkan kami menjadi warga negara yang baik, menyiapkan anak-anak bangsa menjadi pewaris bangsa yang memiliki kapasitas mereka untuk menuju masa depan yang akan datang. Khusus kami berdoa untuk pimpinan di pemerintahan Kabupaten Fakfak, Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, semua pimpinan daerah yang ada di tempat ini, apapun bentuk kepemimpinan mereka, Tuhan berkati mereka. Kesehatan yang prima ada pada mereka, tolong agar mereka bisa menjadi pemimpin yang baik,
Rahmati mereka juga Tuhan dengan kemampuan, kepekaan untuk memahami apa yang menjadi keinginan kami sebagai warganya, keinginan baik untuk memajukan Kabupaten Fak-Fak. Khusus kami juga berdoa Tuhan untuk kami sebagai warga Kota Fak-Fak. Apapun bentuk panggilan kami, bentuk pengabdian kami, Tuhan ajar kepada kami untuk menjadi warga negara yang baik, menjadi warga yang bisa berpartisipasi dalam setiap agenda pembangunan di tempat kami ini. Apapun bentuk panggilan kami, biarlah kami menjadi orang Kristen yang bermanfaat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus pada gereja Tuhan, gereja di atas muka bumi ini, gereja di Indonesia, gereja di Papua khususnya, lebih khusus untuk gereja yang kami kasihi, gereja Protestan Indonesia di Papua. Tuhan, rahmatilah gereja kami ini dengan kekuatan pertolongan Tuhan. Para pimpinan di tingkat sinode, pimpinan di tingkat klasis-klasis, bahkan semua pimpinan di tingkat jemaat, Tuhan rahmatilah para pemimpin. Kami sekalian dengan hikmat, dengan totalitas untuk mencintai Tuhan secara sungguh-sungguh, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik, bukan untuk kepentingan dan kemuliaan kami, tetapi itu semua kami berikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karenanya Tuhan, bentuklah kami para pemimpin di GPI Papua, agar kami menjadi pemimpin yang benar-benar diperkenankan oleh Tuhan. Rahmatilah kami dengan kerendahan hati, rahmatilah kami dengan rasa hormat dan takut pada Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pemimpin yang dapat mengarahkan gerejamu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Program-program sinode, program-program klasis, bahkan program-program di jemaat-jemaat Tuhan berkati, agar semuanya bisa bermanfaat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Khusus untuk jemaat yang kami kasihi, jemaat Ebenezer Fak-Fak. Berkatilah untuk para pemimpin, untuk para pendeta, untuk penatua dan diaken, pengurus wadah-wadah, dan terlebih khusus kami berdoa Tuhan untuk para pengasuh dan pengurus sekolah minggu. Bentuklah mereka agar mereka bisa memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apapun bentuk pelayanan di gereja ini, Tuhan bantu. Semua program tersebut kami bangun, kami rancang bukan untuk kepentingan kami, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karenanya biarlah tidak melaksanakan program tersebut, kami membangun, merencanakan dan melaksanakannya dengan penuh hormat dan takut pada Tuhan, sehingga kami bisa mewujudkan kerajaan Allah lewat program yang kami susun di jemaat ini. Demikian juga Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa untuk umat Tuhan dengan segala pergumulan yang mereka naikkan kepada Tuhan di dalam ibadah ini. Apapun bentuk pergumulan mereka, jika mereka sakit, kami mohon kerendahan hati kami kiranya bisa menjamah setiap orang yang sakit di jemaat ini dengan kekuatan Tuhan. Obat-obatan, makanan, minuman, bahkan fasilitas kesehatan yang dipakai, Tuhan berkati agar orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah tubuhnya bisa disembuhkan dengan kekuatan pertolongan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Saudara Rias Isoga, Mama Habibu, Ibu Teda Ubra, anak Renhat Rumatora, Bapak Poli Ubra, orang tua dari Ibu Marisa Hetarion, Bapak John Uhyulun, Opa Rumatora, Bapak Dri Waluyo dalam pemulihan, Oma Weli Tuanahu, Opa Eli Takaria, Ibu Paulun Sahuleka, dan setiap orang, siapapun yang sakit, kami mohon dengan rendah hati, hanya Engkaulah tabib kami, dokter kami. Kami percaya dengan iman, dengan kegembiraan, dengan harapan yang besar, Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan setiap orang yang sakit, yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Demikian pun kami berdoa Tuhan untuk orang-orang tua yang lanjut usia, yang menjadi sombar bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, umur yang panjang, kesehatan yang prima, kiranya ada pada orang tua yang lanjut usia. Oma Lin, Oma Lucia Nathan, Oma Taruma Sele, Oma Yo Toisuta,
Oma C, Arisa Masu, Bapak Tommy, Hatalemu Yan, Oma Eci Mau, Oma Yo Tahalele, serta semua orang yang lanjut usia. Tuhan tolong agar mereka tetap diberkati, diberikan umur yang panjang, dan biarlah mereka tetap menjadi peteduhan, menjadi teladan bagi kami sebagai jemaat di Ebenezer. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang di tempat ini, jemaat ini merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan, kami mohon dengar hati, umur yang panjang kiranya Tuhan berikan kepada setiap orang yang berulang tahun, memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga yang hari ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami mohon dengar hati, setiap yang berulang tahun kelahiran mereka, ulang tahun pernikahan mereka, kiranya diberkati dengan pertolongan, rahmat dan berkat Tuhan sepanjang kehidupan yang mereka tapaki. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk berbagai persembahan syukur dan perpuluhan yang dinaikkan oleh jemaat di tempat ini. Berbagai persembahan itu biarlah menjadi dupa yang harum untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ajar kepada kami para pengurus untuk mengelola keuangan jemaat dengan baik, dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan, sehingga persembahan-persembahan itu dapat memperluas kerajaan Tuhan di atas muka bumi ini. Kami berdoa secara khusus juga untuk panitia pembangunan pastori dan perluasan konsistori. Bapa di sorga, bantu agar panitia pembangunan bisa bekerja maksimal dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh panitia dapat dicukupi oleh Tuhan dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk keluarga Bapak Jeb Winata. Tuhan bantu, tolong segala usaha yang dibangunnya agar bisa mendatangkan berkat dan pertolongan bagi usaha-usaha yang dibangunnya. Dengan demikian maka Tuhan tetap memakai Bapak Jeb sebagai saluran berkat, saluran syukur bagi gereja dan juga bagi orang-orang yang membutuhkannya. Secara khusus Bapak di sorga, kami juga ingin berdoa untuk STTGP Papua. Tolong agar Tuhan memberkati STTGP Papua. Semua dosen yang ada Tuhan berkati, mahasiswa Tuhan berkati, demikian juga dengan yayasan yang sudah dibentuk. Tuhan berkati dan tolong agar STTGP Papua menjadi berkat, membentuk hamba-hamba Tuhan yang kelak dapat menyatakan warta kebenaran kepada warga GP Papua, bahkan kepada semua gereja yang ada di atas muka bumi ini. Usaha-usaha yang dilakukan oleh STTGP Papua, Tuhan bantu agar mereka bisa mengembangkan pengembangan STT Papua dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, STTGP Papua dapat berkembang. Terima kasih Bapa di sorga, banyak harapan, banyak doa yang ingin kami panjatkan kepada Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya setiap doa, setiap harapan, bahkan yang kami naikkan secara diam-diam dalam hati pikiran kami, akan Tuhan dengar. Sebab semua doa, harapan kami penuh iman, hanya kami serahkan kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga sudah mengajar berdoa, yang kami ucapkan demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus jawab
Jemaat diundang berdiri. Kita akan masuk dalam amanat pengutusan dan berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumah kita masing-masing. Ingatlah kata firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat dan anak-anakku, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, baik ke Bapak Ibu Saudara-saudari serta anak-anak jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di awal warta jemaat kita tadi bahwa pada minggu ini kita akan ada dalam aksi 5 menit guna menunjang dana pensiun dan sentralisasi gaji pegawai GPI Papua. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak jemaat yang terkasih untuk ada dalam aksi 5 menit dimaksud yang diawali oleh Bapak Ibu Saudara-saudari di bangku sebelah kiri saya persilakan.
Selanjutnya dapat diikuti oleh Bapak Ibu anak-anak jemaat sekalian. Iya, baik. Jumlah aksi 5 menit kita saat ini dapat dilihat pada warta jemaat minggu depan. Selaku majelis jemaat kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak jemaat sekalian yang boleh memberi dengan sukacita dan kerendahan hati pada aksi 5 menit di saat ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita ada dalam nyanyian jabat tangan.